Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini Nulong mundur ke kejauhan, bernafas dengan berat, menatap Xion dengan senyum pahit. Meskipun saya tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengalahkan Anda jika saya tidak menggunakan keterampilan terbaik saya, tapi saya tetap tidak menyangka bahwa Anda bisa memaksa saya untuk menggunakan jurus pamungkas saya begitu cepat. Jurus pamungkas? Jing Wuchen dan Long Yi yang sedang menonton pertarungan penuh dan harapan. Mata Hundun Pume berbinar. Sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat jurus pamungkas Nulong. Jurus pamungkas saudara Nulong pasti luar biasa, dan saya menantikannya. Ekspresi Xion tetap tidak berubah. Kemudian penguasa berat menunjuk Nulong dari kejauhan. Dengan semangat juang yang berapi-api meledak dari matanya. Hanya di hadapan Anda dan saudara Hundun yang kupercaya, saya dapat menunjukkan kekuatan bertarung saya yang terkuat. Xion, Anda akan melihat kekuatan sejati dari garis keturunan saya. Saat dia berteriak, mata merah Nulong menjadi lebih gelap dan sisik di dahinya dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya dalam beberapa tarikan nafas. Bahkan kapak perang perunggu di tangannya terbungkus di dalamnya. Seluruh tubuhnya seperti dewa iblis dari alam semesta, mengenakan baju besi yang berat. Kemudian, aura kuno yang sunyi dan agung terpancar dari Nulong dan menekan pikiran orang-orang. Transformasi binatang? Peningkatan yang begitu besar. Pupil mata Jing Wuchen dan Long Yi menyusut. Tubuh mereka bergetar dan mata mereka tidak bisa tidak menjadi serius. Dilihat dari peningkatan auranya setelah transformasi binatang, periode kelelahan berikutnya pasti lama. Namun Hundun Pume dan Xion mengerti dalam hati mereka, mengapa Nulong ingin Xion dan Hundun Pume bertarung terlebih dahulu di awal. Saya merasa terhormat melihat garis keturunan ras monster kuno yang telah bangkit. Namun saya bahkan lebih beruntung bisa bertarung dengan saudara Nulong dalam kondisi terkuatnya. Xion menjilat bibirnya dan momentumnya tiba-tiba melonjak, siap untuk bertarung dengan Nulong lagi. Xion, sikap Anda yang tidak pernah mundur adalah yang saya suka. Itu membuat darah saya semakin mendidih. Nulong tertawa keras, semangat juangnya mengalir deras. Sambil dia meraung heroik, dia melompat tinggi dan menebas kapak perang perunggu itu dengan keras. Saat Nulong menebas, tiba-tiba muncul bayangan Tyrannosaurus yang 10 kali lebih besar darinya di belakang Nulong, dan tubuhnya hampir seluruh berlumuran darah. Saat bayangan itu muncul, darah dengan cepat menyebar di sepanjang tubuh Nulong hingga ke kapak perang perunggu, membuat kekuatan kapak itu berlipat ganda. Momentum Nulong sedang berada di puncaknya saat ini. Mari kita hindari untuk saat ini. Xion secara naluriah merasakan bahaya dan dengan kepakan sayap tulangnya, dia muncul di sisi kiri Nulong dalam sekejap dan penguasa besarnya menebas bahu Nulong secara diagonal. Anak baik, tapi bisakah Anda melakukan sesuatu pada saya seperti ini? Nulong berubah memegang kapak dengan satu tangan dan dengan tangan lainnya dia mengikut ke belakang dan memukul bagian dalam penggaris yang berat itu. Jelas serangan balik Nulong tidak lambat, tetapi Nulong terkejut sesaat kemudian saat mengetahui bahwa siku balasan yang dia pikir pasti akan berhasil justru meleset. Bagaimana mungkin? Pada saat pikiran Nulong sedikit teralihkan, Xion telah muncul di sisi lain Nulong, dan penguasa beratnya bergetar menyerang seluruh tubuh Nulong. Kecepatan yang begitu cepat. Kulit kepala Nulong berdenyut-denyut. Dia tidak percaya bahwa seseorang dapat memiliki kecepatan yang tidak normal seperti itu. Karena tergesa-gesa, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Nulong hanya bisa mengembalikan kapaknya untuk melindungi dadanya. Tetapi serangan penguasa berat Xion yang terus-menerus masih mengenai seluruh tubuh Nulong kecuali dadanya.
Segera, suara ledakan terdengar satu demi satu, dan sisik-sisik pada baju besi Nulong berterbangan kemana-mana. Meskipun keduanya dilindungi oleh sisik, pertahanan Nulong tidak ada bandingannya dengan Hundun Pume. Itu tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan mengerikan dari penguasa berat Xiuyan. Tempat tepat di mana sisik-sisik itu jatuh terkoyak, darahnya menyembur keluar seperti mata air, sehingga momentum Nulong yang tak tergoyahkan tiba-tiba layu banyak. Meskipun pertahanan Nulong setelah transformasi binatang buas tidak dapat dibandingkan dengan Hundun Pume, tapi pertahanannya juga meningkat pesat. Luka-lukanya tampak sangat serius, tetapi sebenarnya itu hanya luka daging. Setelah serangan yang berhasil, Xiuyan tahu bahwa dia tidak menyebabkan kerusakan yang berarti pada tubuh Nulong. Jadi penguasa berat sekali lagi menampar setiap bagian tubuh Nulong seperti gelombang pasang. Jelas, yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak memiliki keunggulan kecepatan dan tidak dapat melakukan serangan balik sama sekali. Dia hanya dapat mengandalkan sisiknya untuk melindungi bagian-bagiannya yang lemah dan menggunakan tinju dan kapaknya untuk memblokir serangan Xiuyan dan terus mundur. Sialan, serangan anak ini cepat dan padat dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika saya bertahan untuk waktu yang lama, saya akan kalah. Ini benar-benar bukan solusi. Nulong akhirnya menyadari kesedihan dari pertahanan pasif Hundun Pume. Jadi pikirannya berputar cepat, berharap untuk menemukan cara untuk mendapatkan waktu bernafas dan menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, bagaimana mungkin Xiuyan memberinya kesempatan seperti itu? Mata Xiuyan menjadi semakin cerah dan senyum di mulutnya menjadi semakin intens. Dia menggunakan keterampilan tubuhnya secara ekstrim, hanya menempel pada Nulong. Sialan, anak ini seperti duri dalam daging. Mungkinkah saya harus bertarung untuk kehilangan keduanya dan tidak bertahan dan melakukan serangan balik? Nulong mundur lagi. Lengannya diblokir oleh serangan seperti badai Xiuyan. Dan bahkan jika mereka sekuat besi halus, mereka mulai tidak mampu menahannya. Rasa sakit membuat sudut mulut Nulong berkedut. Namun Xiuyan merasa semakin bersemangat saat dia bertarung. Pengalaman bertarung yang telah dia kumpulkan sejak masuki gua pembantaian berdarah sepenuhnya terintegrasi dalam serangannya. Kekuatan serangannya bahkan lebih besar yang membuat Nulong kesakitan. Jika bukan karena keunggulan pertahanan bawaan saya khawatir saya tidak akan jauh lebih baik daripada Nulong. Hundun Pume yang menyaksikan pertempuran itu akhirnya mengakui dalam hatinya bahwa kekuatan tempur Xiuyan memang lebih kuat darinya. Tepat ketika Nulong tidak dapat menahannya lagi dan hendak bertarung sampai mati, dia merasa tidak punya tempat untuk mendapatkan pengaruh. Dia melihat Xiuyan yang telah merebut supremasi udara di atasnya, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Sialan, mengapa saya begitu bodoh? Mengapa saya melawannya di udara? Bukankah lebih baik jika saya menggunakan momentum untuk mendarat? Tapi saya harus bergerak cepat, jika tidak, dengan kecepatannya yang tidak normal, saya tidak akan bisa menyingkirkan serangannya yang seperti badai sama sekali. Pikir Nulong berubah, dan dia berteriak keras, mengangkat kapak perang perunggu dengan kedua tangan untuk memblokir serangan Xiuyan, dan tubuhnya jatuh dan keras karena kekuatan hentakan itu. Akhirnya saya bisa menyingkirkan orang mesum ini. Nulong melihat Xiuyan yang terkena hentakan kapak perang, tidak dapat mengikutinya dengan cepat dan hanya menghela nafas lega. Tetapi rasa bahaya di hatinya muncul lagi, karena dia melihat Xiuyan tidak hanya tidak kehilangan akal karena terkejut, tetapi juga tersenyum di sudut mulutnya. Mengapa dia tersenyum? Apakah yang saya lakukan itu memang yang diinginkannya? Atau apakah dia sudah menduganya sejak lama? Dia langsung tahu jawabannya. Xiuyan tersenyum dan menunjuk Nulong yang jatuh. Saudara Nulong, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak memikirkan trik Anda? Apakah Anda pikir Xiuyi di kepala saya adalah hiasan? Begitu dia selesai berbicara, beberapa teratai api terbang keluar dari tangan kecil gemuk Xiuyi.
mengejar Nulong yang jatuh dan meledak di bawah, memaksa Nulong untuk berhenti jatuh. Tiba-tiba api melonjak di bawah kakinya dan sayap tulang Xiaoyan berkibar di langit mengejarnya lagi. Sehingga Nulong yang malang benar-benar dalam keadaan tidak dapat mencapai langit dan tidak dapat mencapai bumi, yang membuat semua orang tercengang. Xiaoyan, Anda memaksa saya melakukan ini. Di bawah rasa frustasi yang luar biasa, Nulong yang seluruh tubuhnya terbakar hitam oleh api tidak dapat menahannya lagi. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan semburan darah. Tapi ini bukanlah darah yang dimuntahkan oleh luka parah, tetapi esensi darah yang dia paksa keluar dari tubuhnya. Setelah esensi darah dipaksa keluar beberapa kali berturut-turut, bayangan besar di belakang Nulong itu tiba-tiba membengkak, seperti balon Tyrannosaurus yang besar. Tidak bagus. Pemandangan aneh di depannya membuat Xiaoyan merasa tidak enak. Dia tiba-tiba meningkatkan semangat juangnya secara ekstrim dan menebas dengan ganas dengan penguasa berat di tangannya. Dia meniru metode Nulong sebelumnya dan menggunakan kekuatan tolak yang kuat untuk mundur. Sayap tulangnya mengepak terus-menerus dan dalam sekejap dia berada ratusan kaki jauhnya dari Nulong. Dengan suara yang keras, sebelum Xiaoyan sempat berdiri tegak, bayangan Tyrannosaurus di belakang Nulong meledak. Dan gelombang udara yang kuat menyapu radius ratusan kaki, sehingga serangkaian turbulensi ruang angkasa yang mengerikan berkecamuk. Meskipun Xiaoyan jauh dari tepi, dia masih terhempas oleh dampak gelombang udara dan sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Dia berputar beberapa kali di udara sebelum dia nyaris berhenti. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Nulong berada di tengah ledakan. Apakah dia akan baik-baik saja? Pikiran pertama Xiaoyan ketika dia berhenti adalah mengkhawatirkan keselamatan Nulong. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah bayangan yang dilemparkan oleh Nulong, dan ledakan bayangan itu seharusnya tidak melukai Nulong. Tapi kekuatan dahsyat dari ledakan bayangan itu masih membuat Xiaoyan sedikit khawatir. Dia menatap dengan gugup pada sosok yang kabur di tengah aliran udara. Bahkan ketiga orang yang menyaksikan pertempuran itu juga menahan nafas dan bahkan lupa berteriak. Semua mata khawatir tertuju pada Nulong. Hebat sekali, Anda adalah orang pertama yang memaksa saya menghancurkan kekuatan totem garis keturunan. Dalam asap yang berangsur-angsur memudar, Nulong melotot tajam ke arah Xiaoyan. Tubuhnya masih bergetar hebat dan nafasnya melemah. Namun luka-lukanya tidak bertambah banyak. Ketika dia melihat Xiaoyan dan 3 orang lainnya yang menyaksikan pertempuran itu menatapnya dengan mata khawatir, tatapan tajamnya langsung berubah canggung. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Hantu itu terkondensasi dari kekuatan darah garis keturunan saya, jadi tidak akan menyakiti saya. Setelah selesai berbicara, kemudian dia tersenyum pahit. Hanya saja, setelah ledakan ini, saya perlu istirahat beberapa hari sebelum bisa memadatkannya lagi. Selain itu, tanpa hantu itu, waktu saya untuk mempertahankan transformasi binatang buah saya akan sangat berkurang. Jangan dibicara lagi, cepatlah. Ayo mari kita putuskan pemenangnya dengan satu gerakan. Nulong menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, memanfaatkan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini. Mengepakkan tinjunya, mengeluarkan suara sendi, mengangkat kapak perang perunggu dan mengayunkannya ke arah kehampaan di langit. Melihat itu, semua orang tercengang, karena gerakan Nulong menyebabkan angin kencang dan aliran udara tersapu ke atas, membentuk lusinan tornado setinggi 100 kaki di sekitar Nulong. Kemudian, tornado itu menjadi semakin ganas dan itu benar-benar mengumpulkan nafas totem Tyrannosaurus yang belum menghilang bersama lagi. Pusaran angin itu samar-samar diwarnai dengan warna merah darah yang membuatnya semakin ganas. Dia benar-benar mengolah atribut angin. Gerakan ini menggabungkan kekuatan totem Tyrannosaurus. Saya harus menggunakan kekuatan penuh saya untuk memiliki kesempatan menang. 1000 kaki tanpa bayangan. Semangat bertarung Xiaoyan begitu kuat sehingga dapat menghancurkan gunung. Semangat bertarungnya berlari cepat dan dia menggunakan keterampilan bertarung berbasis penguasa terkuatnya.
Di bawah kekuatan penuh Xiaoyan, penguasa berat meraung seperti guntur, mengganggu awan di langit, mencoba mengalahkan Nulong dalam satu gerakan. Menghancurkan dunia dan membakar kapak langit. Gerakan Nulong sekarang dalam ayunan penuh, dan kekuatan di tubuhnya terisi hingga puncaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkannya. Setelah berteriak keras, tubuhnya menyatu dengan tornado. Menyapu sejumlah besar puing-puing luar angkasa, dan dengan siulan tajam, dia melesat ke arah Xiaoyan. Kemudian keterampilan bertarung yang sangat kuat dari dua jenius yang tak tertanding itu saling bertabrakan, yang menyebabkan dan dua suara ledakan terus berlanjut. Dan api yang tak terhitung jumlahnya memercik kemana-mana, seperti kembang api yang indah bermekaran di langit. Hancurkan! Dengan raungan keras, penguasa berat tak terbendung membelah tornado pertama menjadi dua. Dan aliran udara tornado segera menghilang. Namun kekuatan penguasa yang berat itu masih ada di sana, dan itu memecah 7 tornado berturut-turut. Mengenai Nulong yang secara bertahap memperlihatkan sosoknya, tapi Nulong tidak menunjukkan rasa takut, hanya mencibir mengarahkan kapak perang perunggu, dan tornado yang tersisa tiba-tiba melaju kencang, menimbulkan suara angin dan saling bertabrakan sebelum Xiaoyan mendekatinya. Pada saat tornado saling bertabrakan, beberapa raungan meledak di udara, seperti guntur yang mengguncang langit, dan langsung mengeluarkan aliran udara yang kuat. Dan Xiaoyan terkena itu, sehingga sosoknya terbang mundur dengan kekuatan yang lebih besar daripada saat dia datang. Kemudian, seteguk darah menyembur keluar, memercikkan beberapa titik darah merah terang. Apakah Xiaoyan kalah? Ketiga orang yang menonton pertandingan tidak dapat mempercayainya, dan pikiran Long Yi dan Qing Wuchen menjadi kosong. Mengapa? Keterampilan bertarung tebasan 1000 kaki tanpa bayangan milik saya tidak sebagus keterampilan milik Nulong. Itu adalah keterampilan bertarung tingkat semi suci. Xiaoyan berteriak dalam hatinya dan mengikuti arah aliran udara untuk berputar beberapa kali di udara. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya setelah memanfaatkan momentum untuk melepaskan kekuatan. Dia mengepakkan tinjunya dan menatap Nulong dengan heran. Xiaoyan sangat terkejut karena keterampilan bertarung metode penguasa berat tingkat semi suci dikalahkan dalam konfrontasi langsung dengan Nulong. Mungkinkah keterampilan bertarung Nulong juga setingkat semi suci atau bahkan setingkat suci? Faktanya, keterampilan bertarung Nulong tidak lebih tinggi tingkatnya daripada keterampilan bertarung Xiaoyan. Itu hanya keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat dunia. Tetapi atribut keterampilan bertarung ini sejalan dengan Nulong. Dan Nulong memiliki darah Tyrannosaurus kuno. Bahkan, telah mengintegrasikan kekuatan totem Tyrannosaurus yang memiliki bonus signifikan saat menyerang. Secara alami, kekuatannya jauh lebih besar daripada keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat dunia. Meskipun keterampilan bertarung milik Xiaoyan adalah keterampilan bertarung tingkat semi suci, Xiaoyan baru menguasai 777 kaki yang hampir tidak mencapai kekuatan keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat dunia. Selain itu, kekuatan Xiaoyan baru pulih 70% hingga 80%. Jadi dia secara alami lebih rendah dari Nulong itu. Tepat ketika Xiaoyan teralihkan semua tornado, Nulong itu bergabung menjadi satu dengan kekuatan yang lebih besar dan menyapu ke arah Xiaoyan sambil meraung. Ayah, hati-hati! Long Yi adalah orang pertama yang sadar kembali. Melihat bahwa Xiaoyan belum kalah, dia menghela nafas lega dan bersorak untuk Xiaoyan. Dalam hatinya, Hundun Bume dan Qing Wuchen juga menatap pemandangan yang mendebarkan ini dengan gugup. Bahkan hati mereka menegang. Pada saat ini, Xiaoyan menggigit bibirnya setelah mengembuskan nafas pelan. Kemudian rasa asin di mulutnya menenangkannya. Bagaimana mungkin seseorang memiliki keterampilan bertarung tingkat semi suci? Belum lagi keterampilan bertarung tingkat suci. Saya mungkin kalah karena saya tidak pandai dalam keterampilan bertarung. Dan kekuatan bertarung saya belum pulih sepenuhnya. Bukan karena keterampilan bertarungnya benar-benar lebih baik dari saya.
Xiaoyan yang sudah tenang dengan cepat menyimpulkan alasannya dan rasa takut di hatinya dengan cepat surut seperti air pasang. Karena saya tidak bisa mengalahkan Anda dengan keterampilan bertarung metode penguasa, mari kita coba sesuatu yang lain. Xuan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, merasakan tornado mendekat dengan cepat, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Senyum di sudut Xiaoyan jatuh di mata Nulong yang tersenyum bunyi di tengah angin puyuh. Dan Nulong tidak bisa menahan tawa. Di matanya, Xiaoyan tidak punya pilihan selain melawan gerakan kuat yang telah dia gunakan dengan seluruh kekuatannya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Bagaimanapun semua ini terjadi dalam sekejap. Sekarang tornado itu hanya berjarak 100 kaki dari Xiaoyan. Kekuatan tarikan itu menyebabkan Xiaoyan merasa seperti terjebak dalam rawa, membuatnya sulit baginya untuk menggunakan gerakan tubuhnya yang cepat. Aliran udara yang kuat membuat kulit kepala Xiaoyan sakit, seolah-olah tertusuk oleh pisau angin. Namun Xiaoyan tidak pernah berpikir untuk mundur. Di bawah tatapan mata orang banyak yang berapi-api, dia mengangkat penguasa beratnya lagi, dan semangat juangnya melonjak. Tampaknya dia akan menggunakan tebasan 1000 kaki tanpa bayangan lagi. Tapi Nulong agak meremehkan. Dalam pertarungan antar master, sulit untuk menggunakan skill bertarung yang sama untuk kedua kalinya, apalagi skill bertarung yang sudah pernah dikalahkan. Melihat cahaya darah berkedip di dahi Xiaoyan dan benar-benar mengayunkan penguasa beratnya, senyum meremehkan Nulong menjadi lebih intens. Xiaoyan, saya akui bahwa Anda memang sangat kuat, tetapi meskipun Anda dapat mengalahkan Saudara Hundun, tapi Anda masih belum sebaik saya. Namun, perbedaannya adalah bahwa bayangan kaki 777 yang diayunkan Xiaoyan kali ini semuanya diselimuti oleh cahaya darah aneh yang berkedip di dahinya. Seolah-olah setiap bayangan kaki ditutupi dengan sarung kaki. Dalam cahaya darah, bayangan kaki 777 tiba-tiba bergabung menjadi satu. Dan sarung kaki cahaya darah 777 menerobos udara di depan serangan kaki Xiaoyan yang berat dan menunjuk langsung ke tornado. Keterampilan bertarung macam apa ini? Cahaya darah sangat mirip dengan keterampilan bertarung jiwa yang digunakan untuk menghadapi Huyun Cue dan Hundun, tetapi cara melakukannya sama sekali berbeda. Nulong tiba-tiba merasa tidak nyaman dan senyum di wajahnya pelan menghilang. Dia mendesak tornado untuk mencegat sarung penggaris cahaya darah aneh milik Xiaoyan. Jika Anda bisa mencegatnya, bukanlah saya akan mempelajarinya dengan sia-sia. Xiaoyan mencibir. Cahaya darah ini adalah keterampilan bertarung jiwa langit dingin yang dilakukan Xiaoyan dengan seluruh kekuatan jiwanya. Tetapi itu hanya ditiru oleh 1000 kaki tanpa bayangan. Ini adalah cara mendesak terkuat yang dapat dipahami Xiaoyan saat ini. Tornado yang mencoba mencegat sarung penggaris cahaya darah itu seperti sia-sia di depan sarung penggaris cahaya darah yang datang dalam sekejap. Kemudian, 777 sarung penggaris cahaya darah melesat menembus tornado yang bergelombang seperti air pasang dan mengenai Nulong. Teriakan melengking terdengar dari tengah pusaran angin dan tubuh Nulong berkedut hebat dan darah terus merembes keluar dari 7 lubangnya. Pertahanan jiwa ras monster lemah sejak awal. Ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa setengah pikirannya untuk sepenuhnya mengaktifkan keterampilan bertarung, jiwa setidaknya tingkat semi suci. Nulong langsung kesakitan. Rasanya seperti 1000 pisau menusuk di lautan kesalahan jiwa dan tidak bisa lagi berkonsentrasi mengendalikan tornado. Begitu tornado kehilangan kendali, kekuatannya tidak dapat terkonsentrasi pada satu titik dan putarannya langsung menjadi lamban. Ini efek yang saya inginkan. Xiaoyi, hantam tornado itu dengan seluruh kekuatan Anda. Setelah memberi perintah kepada Xiaoyi yang telah bersiap sejak lama, Xiaoyan melengkungkan tubuhnya ke depan, dan raungan harimau dan macan tutul menggelegar samar di tenggorokannya. Kemudian dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan terus-menerus menghantam tornado dengan 1000 kaki tanpa bayangan.
War! Di bawah serangan Xiaoyan dan Xiaoyi yang ganas, tornado itu tidak tertahan lama sebelum meledak, dan gelombang udara menyapu ke segala arah. Xiaoyan dengan cepat mengepakkan sayap tulangnya dan mundur dengan cepat untuk menghindari gelombang udara. Adapun Nulong, dia masih mati-matian melawan langit dingin, terangkat tinggi oleh gelombang udara dan terlempar dan keras. Sisi yang menutupi tubuhnya terciprat seperti air terjun, dan darah di tubuhnya mengalir seperti tetesan, jatuh ke tanah tanpa daya. Saudara Nulong! Xuyen menghindari gelombang udara dan membalikkan tubuhnya dengan tajam. Setelah beberapa lompatan, dia melesat ke dasar Nulong. Dia mengulurkan tangannya untuk mendukungnya dan membalikkan tubuhnya ke samping, sehingga menghilangkan sebagian besar kekuatan benturan, dan kemudian dia menangkap Nulong dengan mantap di lengannya. Lautan kesadaran Nulong sangat kesakitan, dan itu juga menahan semua kekuatan keterampilan bertarungnya sendiri. Cederanya semakin parah, dan bahkan seorang pria kuat meringkuk menjadi bola. Tidak bagus, Nulong dalam bahaya. Hati Xiaoyan terguncang, dan telapak tangannya segera menekan dahi Nulong, kemudian menarik semua kekuatan jiwa. Kemudian segera mengeluarkan pil penyembuh dan menuangkannya ke mulut Nulong. Namun, meskipun ramuan Xiaoyan tidak buruk, meridian Nulong saling terkait di bawah pukulan yang begitu berat, dan dia sama sekali tidak dapat menyerap kekuatan obat dari ramuan itu. Jadi dia harus dibimbing oleh manusia. Jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Hundun Pume juga bergegas mendekat, mengambil Nulong dari tangan Xiaoyan dan menekan telapak tangannya di dantiannya. Doki terus-menerus disuntikkan ke tubuh Nulong melalui penambahan kekuatan darah, dan dia memilah meridian dan nafas yang berantakan di tubuh Nulong. Setelah waktu berlalu, Nulong batuk beberapa kali dan memuntahkan beberapa suap darah. Meskipun wajahnya masih sepucuk kertas, dia mampu duduk sendiri, dan semua orang menghela nafas lega. Hundun Pume menarik telapak tangannya, mengembuskan nafas panjang, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kelelahan. Dia belum memulihkan kekuatannya, dan sekarang dia menghabiskan kekuatan darah dan doki untuk menyembuhkan Nulong, sehingga kekuatan darah dan doki yang dipulihkan hampir habis. Terima kasih Saudara Hundun. Untungnya Anda ada di sini, namun saya tidak dapat membantu Anda memulihkan kekuatan garis keturunan Anda. Xiaoyan yang sedang duduk bersila dan mengatur nafasnya melemparkan sebotol cairan roh bening berpola 3 ke Hundun Pume dan tidak dapat menahan tawa. Namun tawa ini segera membuat otot-ototnya yang kelelahan karena pertempuran terus-menerus terasa sakit. Meskipun luka-lukanya tidak terlalu serius, bertarung melawan 3 jenius yang tak tertandingi secara berturut-turut merupakan tekanan besar baik secara fisik maupun mental. Jadi dia kelelahan, terutama perasaan lelah yang disebabkan oleh mengeringnya kekuatan jiwanya yang membuatnya merasa pusing dari waktu ke waktu. Nulong berdiri dan menatap Hundun Pume dengan keringat dingin di dahinya, lalu menatap Xuyen dan wajah hijau. Matanya tiba-tiba memerah. Jika kalian berdua tidak berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan saya khawatir saya akan mati. Jadi saya akan mengingat anugerah penyelamat Anda di hati saya dan tidak akan pernah melupakannya. Terlepas dari luka-lukanya, Nulong ingin berdiri dan berterima kasih padanya. Apa yang Anda lakukan? Kita hanya bersaing, bukan bertarung sampai mati. Bagaimana Anda bisa hanya berdiri diam dan melihat seseorang mati? Xuyen memandang Nulong sedikit tidak senang. Saudara Nulong, jika Anda berkata begitu, itu benar-benar terlalu sopan. Setelah melihat kekuatan Nulong dan Hundun Pume sangat menghormati Nulong di dalam hatinya. Melihat Nulong datang ke etiket duniawi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Nulong dengan wajah muram. Bertemu satu sama lain adalah takdir. Kita tidak saling mengenal sampai kita bertarung. Kita bisa dikatakan berteman, kecuali jika Anda pikir kita tidak layak menjadi teman Anda. Beraninya saya. Nulong merasa tidak nyaman dan menjelaskan dengan canggung. Sejujurnya, saya tidak terbiasa dengan kesopanan seperti ini. Saya hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya. Kalian berdua sangat murah hati. Itu membuat saya terlihat pelit. Namun saya tetap harus mengucapkan terima kasih atas kebaikan kalian. Xuyen mengangkat bau. Tidak perlu berterima kasih. Ingatlah janji yang Anda buat pada saya.
Tentu saja, bagaimana mungkin saya berani mengingkari janji saya sebagai jenderal yang kalah? Nulong berkata dengan tergesa-gesa, tetapi ekspresi pahit muncul di wajahnya. Tetapi saya benar-benar sedikit tertekan. Saya tidak menyangka bahwa saya dikalahkan oleh tipu daya terkuat saya. Hundun Pume merasakan hal yang sama dan menghiburnya. Apa yang perlu disesali? Kekuatan jiwa saudara Xiaoyan lebih kuat daripada Dodi di bintang 5 manapun yang pernah saya temui. Dan keterampilan bertarung jiwanya bahkan lebih tak terduga. Bukankah saya banyak menderita sebelum menunjukkan wujud asli saya? Sebagai seorang alkemis pasti ada beberapa keuntungan. Xiaoyan tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Hundun Pume tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah, lalu tertawa bercanda. Alasan yang lemah. Saya telah hidup selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat seorang alkemis puncak bintang 4 dengan kekuatan jiwa yang begitu mengerikan dan semangat juang yang begitu menakjubkan. Iya, Anda benar-benar orang yang tidak normal. Nulong mengangguk setuju. Hundun Pume yang marah tampaknya mengingat sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Biarkan saya bertanya pada Anda, apa pangkat alkemis Anda? Kekuatan jiwa Anda telah mencapai alam apa? Xiaoyan tersenyum getir dalam hatinya. Tahu bahwa ia akan dianggap sebagai monster lagi, tetapi ia tetap menjawab dan jujur. Saya baru saja naik ke peringkat ke-6. Kekuatan jiwa saya berada di atas puncak alam kaisar dan di bawah level pikiran. Apa? Peringkat ke-6 kaisar? Kekuatan jiwa telah melampaui puncak alam kaisar? Hundun Pume dan Nulong membelalak mata mereka. Pada saat yang sama, suasana hati Hundun Pume yang baru saja tenang tiba-tiba menjadi bergejolak lagi. Ia menunjuk Xiaoyan dan hampir berteriak. Anda hanya berada di puncak bintang 4 dan Anda sebenarnya... Sambil menunjuk Xiaoyan dan berkata sebenarnya untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan kata-kata lainnya. Hundun Pume dengan lemah menurunkan lengannya. Jika saya tidak memiliki keunggulan bawaan dari garis keturunan Raja Kekosongan, saya memang tidak sebaik diri Anda. Jadi, tidak adil bagi saya untuk mengakui kekalahan. Kemudian dia menoleh ke Nulong dan berkata, Nulong, tidak adil bagi Anda untuk kalah. Nulong di sampingnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Benar, puncak bintang 4 yang dapat mencapai tingkat tinggi seperti itu dalam kekuatan tempur, kekuatan jiwa dan alkimia yang sebenarnya. Jadi itu tidak hanya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah zaman ini, tetapi juga tidak pernah terdengar. Saya menegaskan bahwa Xiaoyan Anda jelas merupakan jenius nomor 1 di antara generasi muda saat ini. Hundun Pume mengangguk setuju. Xiaoyan, jika Anda dapat terus seperti ini, saya percaya bahwa Anda pasti akan berdiri di puncak tertinggi benua Dodi di masa depan. Menghadapi pujian yang murah hati dari Nulong dan Hundun Pume, dua jenius yang tak tertandingi, Xiaoyan merasa bingung tanpa alasan. Wajahnya memerah. Bukannya saya rendah hati, kalian berdua benar-benar memuji saya secara berlebihan. Saya memiliki apa yang disebut prestasi hari ini. Mungkin ada faktor keberuntungan. Jadi jangan bicarakan ini. Saya benar-benar berharap untuk saling menyemangati dengan kalian berdua. Tertawalah pada dunia bersama-sama, pergi ke puncak itu bersama-sama. Sungguh hebat. Tertawalah pada dunia bersama-sama, pergi ke puncak itu bersama-sama. Nulong tertawa keras, terangsang oleh kata-kata Xiaoyan dan Hundun Pume juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sepertinya surga sangat baik pada saya. Tidak hanya memberi saya harapan untuk mendapatkan cangkang kura-kura hati ungu, tetapi juga memungkinkan saya untuk berteman dengan kedua jenius yang tak tertandingi ini. Xuan merasa sangat senang dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memanggil Long Yi dan Qing Wuchen ke depannya. Dia menepuk bahu mereka dan memperkenalkan mereka kepada Hundun Pume dan Nulong. Kemarilah, biar saya perkenalkan mereka kepada Anda. Ini Long Yi, anak baptis saya. Dia adalah inkarnasi dari naga petir emas 9 mendalam. Ini Qing Wuchen, dia adalah teman dan saudara saya. Hundun Pume telah mengetahui identitas Long Yi, jadi dia tidak terkejut.
Tetapi Nulong tercengang. Dia menatap Longyi dan kemudian Xiaoyan dan bertanya dengan heran. Ya Tuhan, dia adalah inkarnasi dari naga petir emas 9 mendalam. Setelah mendapat konfirmasi dari Xiaoyan, Nulong tidak bisa lagi duduk diam dan melompat berdiri. Tanpa diduga, lukanya kambuh dan dia hampir jatuh setelah tersandung. Setelah menstabilkan tubuhnya, Nulong berkata dengan serakah. Saya benar-benar iri pada Anda. Tahukah Anda bahwa naga guntur emas 9 mendalam tidak kalah dari saudara Hundun? Meskipun masih dalam tahap awal, begitu dia tumbuh dewasa, kekuatan tempurnya pasti akan kuat. Saya tidak peduli jika kekuatan tempurnya tidak kuat. Di hati saya, kasih sayang keluarga lebih penting. Xiaoyan tidak memiliki sedikit pun harga diri. Dia membelai kepala Longyi dan penuh kasih. Melirik Jing Wuchen dan melanjutkan. Teman itu sama saja. Selama mereka adalah teman saya, tidak ada yang namanya kekuatan atau status. Di mata saya mereka semua adalah saudara. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Hundun Pume dan Nulong tersipu malu. Sebenarnya, setelah mengetahui bahwa Longyi adalah inkarnasi dari naga guntur emas 9 mendalam, mereka berdua sangat menyukai Longyi. Tetapi bagi Jing Wuchen, seorang pria kecil yang kurang dikenal. Meskipun mereka memperlakukannya sama di permukaan, mereka masih tidak setuju dalam hati mereka. Tetapi kata-kata Xiaoyan membuat mereka berdua diam-diam merasa malu dalam hati mereka. Kerutan di dahi Hundun Pume perlahan mengendur dan dia berkata, Xiaoyan benar, teman sejati perlu mengesampingkan apa yang disebut latar belakang dan kekuatan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa dekat satu sama lain, dan mereka tidak berbeda dengan teman yang buruk. Saya, Hundun Pume, tidak punya banyak teman sejati. Pertarungan dengan Anda telah membangkitkan rasa saling mengagumi. Jika Anda tidak keberatan, saya benar-benar ingin berteman dengan Anda. Tapi izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu, bukan teman yang hanya memiliki perasaan baik satu sama lain, tetapi teman yang bisa menjadi saudara. Hundun Pume menatap Xiaoyan dengan matanya tanpa ada niat untuk bercanda. Bagus, saya Xiaoyan tidak berteman dengan sembarangan. Saya hanya mengatakan bahwa selama mereka adalah teman saya dan kita adalah saudara. Saat bertarung, kita bisa membelakangi saudara satu sama lain. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berteman dengan saudara Hundun hari ini, dan saya tidak bisa memintanya. Xiaoyan sangat gembira dan dia tidak bisa menahan tawa meskipun dia selalu tenang. Hundun Pume tersenyum lebar, melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Longyi dan Jing Wuchen. Salah satu dari kalian adalah anak baptis Xiaoyan dan yang lainnya adalah saudara laki-laki Xiaoyan. Mulai hari ini kalian adalah saudara-saudara saya. Kemudian dia berkata kepada Longyi, kita harus berteman satu sama lain. Kalau tidak, Xiaoyan akan memanfaatkan saya. Longyi tidak malu-malu dan menepuk tangan Hundun Pume sambil tersenyum dan mengangguk terus-menerus, tersenyum cemerlang. Jing Wuchen sedikit bingung. Kapan dia pernah diperlakukan begitu baik oleh seorang idola dan tokoh besar seperti Hundun Pume? Dan dia menjadi saudara Hundun Pume dan dia begitu tersanjung sehingga dia bahkan tidak bisa tersenyum. Nulong yang berdiri di samping melihat pemandangan ini dan segera berteriak. Hei, Anda meremehkan saya kan? Mengapa Anda tidak menganggap saya sebagai saudara? Xiaoyan tersenyum lebar hingga mulutnya tak bisa tertutup, lalu melangkah maju untuk memeluk Nulong erat-erat. Sehingga mata dan mulut Nulong berkedut kesakitan dan dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mendorong Xiaoyan sambil berkata dan marah. Sialan! Anda akan menyakiti saya sampai mati. Xiaoyan segera melepaskannya sambil menyeringnya malu. Nulong menatap Xiaoyan dengan tidak senang lalu membuka tangannya ke arah Longyi dan Jing Wuchen sambil berteriak. Hei, kalian berdua, kalian juga saudara saya. Longyi dan Jing Wuchen saling berpandangan lalu berjalan cepat ke arah Nulong dan mereka bertiga berpelukan. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.